Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Zara Aulia Rahmadani dari kelas 1A Jurnalistik di UIN Jakarta. Aku mau tahu banget nih, teman-teman ada yang suka ngikutin kisah-kisah Nabi nggak sih? Kayak dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, atau bahkan sebenarnya Nabi itu kan banyak ya. Kalian ada yang suka cari tahu nggak sih kisah-kisah Nabi itu? Soalnya kan kalau kita cari tahu lebih dalam nih, kita bisa menemukan kayak masa-masa kejayaan Islam, masa-masa kemunduran Islam dari setiap nabi. Dan bahkan kita bisa menemukan kisah-kisah yang di luar ekspektasi kita gitu. Bahkan nih, masa kejayaan Islam itu nggak cuma berhenti di nabi-nabi aja sih. Setelah wafatnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, itu kejayaan Islam masih dilanjutkan oleh para sahabatnya dari mulai masa Khulafaur Rasyidin sampai masa Andalusia. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin atau masa Al-Khulafaur Rasyidin, jadi kenapa bisa dinamakan masa tersebut Khulafaur Rasyidin? Karena memang bermakna para pengganti Rasul yang cendekiawan. Maksudnya, masa-masa Khulafaur Rasyidin itu diisi oleh para sahabat Rasulullah yang dulunya semasa Rasulullah ini masih hidup, itu memang sahabat yang setia dan juga sahabat yang bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Nah, contohnya dari masa pemerintahan pertama atau kekhalifahan pertama dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kalian pasti udah gak asing lah ya sama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jadi memang Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan sosok sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia dan berani serta tegas. Pada masa kepemimpinannya, dia memang sangat tegas. Jadi ada begini kisahnya teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu kan wafat. Setelah wafatnya Nabi, banyak nih para kaum muslimin yang merasa kecewa, sedih, bahkan kayak ada juga yang ingin meninggalkan Islam gitu. Tapi di situ Abu Bakar berkata dengan tegas. Abu Bakar berkata, "Wahai para kaum muslimin, apabila engkau menyembah Nabi Muhammad, maka dia sudah mati. Tetapi apabila kalian menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati." Dari situ nih, karena perkataan Abu Bakar Asy-Syiddiq, banyak kaum muslimin yang mulai kayak benar juga gitu. Terus akhirnya kaum muslimin mulai beriman gitu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu juga selalu maju paling depan ketika ada perang-perang gitu. Perang-perang melawan kaum murtad contohnya. Dia selalu membela kebenaran. Kemudian masa kedua itu setelah wafatnya Abu Bakar digantikan dengan Umar bin Khattab. Kalian pasti udah gak asing nih sama Umar bin Khattab kan? Soalnya Umar bin Khattab ini memang banyak cerita yang beredar di sosial media kan. Dan pasti kisahnya itu sangat menginspirasi. Karena memang Umar ini merupakan seseorang yang tadinya tuh benci banget sama Islam, sama Nabi Muhammad. Saking bencinya Umar sama agama Islam, pada suatu ketika dia berniat membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pedangnya. Lalu di tengah perjalanan dia mau ngebunuh, dia bertemu dengan Aiman bin Abdullah yang berkata, "Wahai Umar, tahukah engkau bahwa adikmu Fatimah dan suaminya memeluk agama Islam?" Dari situ dia marah nih, makin marah, makin kesel. Akhirnya dia memutuskan untuk belok dulu nih ke rumahnya Fatimah dan juga suaminya. Di situ dia udah menggebu-gebu, kayak dia merasa dihianati oleh adik dan juga suami adiknya. Setelah itu, setibanya dia di rumah Fatimah, sebenarnya dia mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah. Dan suaranya itu sangat lembut, sangat khas, sangat menyentuh hati. Sehingga sebenarnya tuh hati dia tuh mulai tergoyah, tapi dia tetap melanjutkan. Kemudian dia masuk ke dalam rumah Fatimah. Dia menampar pipi Fatimah sampai berdarah-darah dan juga memukuli suaminya. Tapi di situ dia bertanya, "Wahai Fatimah, kenapa engkau masuk Islam?" gitu. Intinya, kenapa kau mengkhianatiku gitu. Di situ Fatimah tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tuh tidak akan gitu meninggalkan Islam. Di situ Umar nih penasaran, kenapa sih dia seteguh itu sama pendiriannya, ayat apa yang dia bacakan. Terus ketika Umar meminta Fatimah
untuk membacakan ulang ayatnya, di situ hati Umar benar-benar langsung lepas, benar-benar langsung tenang, terus merasa bahwa ayat tersebut bukan ciptaan manusia nih. Ini ayat ini bukan ciptaan manusia. Akhirnya Umar pun dengan perasaan yang mungkin bingung gitu ya, dia datang nih ke rumah Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad ini sedang bersama para sahabatnya. Di situ kan para sahabat Nabi tuh khawatir dan tercengang dong karena melihat Umar nih yang bawa pedang. Gimana nggak tercengang kan? Umar kayak mau ngebunuh Nabi Muhammad gitu. Tetapi di situ Nabi Muhammad gak takut. Nabi Muhammad justru menghadapi Umar dengan kesabarannya. Di situ Umar langsung membaca 2 kalimat syahadat. Justru ketika Umar masuk Islam, bahkan memimpin pemerintahannya, itu dia justru menjadi pembela Islam banget, dan dia orang yang sangat mencintai keadilan gitu. Dia berhasil menaklukkan Persia dan Romawi bukan karena dia ambisi, tetapi karena dia ingin adil gitu. Kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, digantikan nih dengan kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini sebenarnya bertolak belakang nih dengan cara kepemimpinan Umar bin Khattab. Utsman ini merupakan seseorang yang lemah lembut, loyal, kasih sayang gitu. Dia mengutarakan kepemimpinannya dengan cara seperti itu. Nah, jadi begini, ada kisah yang menyatakan betapa lemah lembut dan loyalnya Utsman, yaitu ketika Nabi Muhammad dan para kaum muslimin nih itu kehausan kan karena lagi kemarau. Di situ ada seorang Yahudi yang menjual satu-satunya air tetapi dengan harga yang sangat mahal. Di situ Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membeli air ini dengan harga mahal untuk kaum muslimin, maka surga baginya. Nah, di situ nih tanpa ragu sedikit pun Utsman bin Affan itu langsung membeli air tersebut dengan harga yang sangat mahal untuk para kaum muslimin. Saking dia begitu cintanya dengan para kaum muslimin, begitu cintanya dengan Islam, dengan Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu sikap Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dia juga termasuk masa kekhalifahan yang mulai membukukan Al-Quran gitu. Jadi awal proses membukukan Al-Quran tuh dari Utsman bin Affan. Tetapi nih, meskipun Utsman sudah dermawan, sudah kasih sayang, lembut, di akhir kekhalifahannya dia justru mendapatkan fitnah, serta dia nih dibawa sama orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, terus diculik gitu istilahnya. Diculik, kemudian dia gak dikasih makan, gak dikasih minum. Meskipun dia diculik, gak dikasih makan, dia tetap baca Al-Quran dan dia berniat puasa. Baru nih orang Quraisy datang lagi dengan membunuh dia. Sangat tragis sekali kisahnya Utsman bin Affan. Nah, dari kekhalifahan Utsman bin Affan ini mulai banyak nih pemfitnahan. Lalu muncul nih kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi memang Ali bin Abi Thalib ini adalah ipar dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana dia menikahi anak kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib dikaruniai 2 orang anak, yaitu Hasan Hussein. Dalam kekhalifahannya sendiri, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok yang menegang teguh keadilan. Dia juga termasuk seseorang yang berada paling depan saat perang persaudaraan, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Tetapi kisahnya itu tragis, lagi-lagi tragis seperti Utsman bin Affan, yaitu dia dibunuh oleh seseorang yang bernama Ibnu, yang dimana si Ibnu itu sebenarnya ya sahabat atau temannya Nabi Muhammad SAW juga, tapi memang ya teman-teman, yang namanya juga manusia, bukan nabi gitu. Jadi memang ada aja salahnya gitu kan. Kemudian Ali bin Abi Thalib di detik-detik terakhir itu berkata kepada kedua anaknya Hasan dan Hussein, wahai kedua anakku, jikalau aku masih hidup, aku pasti akan menegakkan keadilan gitu. Tapi jika aku mati,
tolong jangan balaskan dendamku, dan biarlah dia menghadap kepada Tuhan dengan perbuatannya. Dan dari situlah, dari Ali bin Abi Thalib nih, itu dilanjut oleh kepemerintahan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia, dan lain sebagainya, sampai Islam tuh kayak sekarang teman-teman. Kita lanjut nih ke pembahasan dinasti Umayyah. Sebelumnya masa Khulafaur Rasyidin itu kan terjadi di tahun 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Kemudian dari situ masa kejayaan Islam terus berlanjut dan digantikan dengan dinasti Umayyah. Ada seseorang bernama Muawiyah bin Abi Sofyan yang datang dari Damaskus dan mendirikan dinasti Umayyah. Saat itu ia melihat banyak perpecahan gitu di antara umat Islam dari wafatnya Ali bin Abi Thalib. Di situ dia berkata, "Aku tidak ingin kepemerintahan ini menjadi perpecahan, tetaplah kesatuan umat menjadi yang utama dari kepentingan pribadi." Di situ berhasil, untuk perkataannya berhasil menyatukan kembali umat-umat Islam dan terbentuklah dinasti Umayyah. Pada saat dinasti Umayyah, Muawiyah ini berhasil menaklukkan 3 benua bersama para kaum muslimin, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Mereka berhasil menyeberangi laut menuju Andalusia dan menaklukkannya, yang pada saat itu ada di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Dinasti Umayyah berhasil menghadirkan tokoh-tokoh besar dan juga karya-karya besar di masa kepemerintahannya. Tokoh besar yaitu seperti Khalid bin Yazid, yang dimana dia merupakan pionir penerjemah Persia dan juga Yunani. Kemudian nih, karya besarnya yaitu seperti Dome of the Rock, atau sebuah masjid yang menjadi simbol kejayaan dinasti Umayyah saat itu. Namun, tetap saja ada penurunannya nih masa dinasti Umayyah, yaitu ketika mulai bermunculan konflik gitu, konflik internal di pemerintahan itu sendiri, dan juga terjadi diskriminasi non-Arab, sampai akhirnya di Perang Zab tahun 750 Masehi, dinasti itu hancur dan dialihkan di tangan oleh seseorang bernama Bani Abbas. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, muncullah dinasti Abbasiyah dengan Baghdad sebagai ibu kotanya. Pada dinasti Abbasiyah ini banyak sekali ilmu pengetahuan baru yang muncul dan juga kebijaksanaan yang muncul, yaitu lahir pula tokoh bernama Khalifah Harun ar-Rasyid yang berhasil mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebuah rumah yang berisikan penampungan para ilmuwan yang hebat dari berbagai agama. Di situ menampung banyak sekali karya-karya dari Aristoteles dan juga Plato yang diterjemahkan, kemudian dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan Islam. Selain mendirikan Baitul Hikmah, di masa dinasti Abbasiyah juga melahirkan tokoh-tokoh besar lain nih. Selain Khalifah Harun ar-Rasyid, juga melahirkan tokoh seperti Al-Khawarizmi, yaitu penemu aljabar. Yang kedua yaitu tokoh bernama Ibnu Sina, yaitu ahli kedokteran yang bahkan bukunya menjadi rujukan Eropa. Kemudian yang terakhir melahirkan tokoh bernama Al-Farabi, yaitu seorang filsuf besar. Kota Baghdad juga dijuluki sebagai jantung dunia, teman-teman, karena memang kota Baghdad ini berjejer gitu buku-buku dan sangat bercahaya gitu. Lalu teman-teman, di tahun 1458 Masehi, masuklah pasukan Mongolia di bawah kepemimpinan Hulagu Khan untuk menyerbu kota Baghdad. Dan di situ Sungai Tigris menjadi saksi bisu bahwa banyak sekali limbah tinta sehingga sungai menjadi berwarna hitam pekat. Tetapi semangat Abbasiyah tidak sampai di situ. Banyak juga ilmuwan yang mulai berpencar ke seluruh dunia, ilmuwan-ilmuwan hebat yang sehingga membentuk ilmu pengetahuan sampai sekarang. Lalu, sementara di timur itu hancur, di barat justru bersinar terang seperti permata, atau di Andalusia nih teman-teman. Jadi saat itu
di masa kepemimpinan Tariq bin Zayed menjadi pusat kota ilmu pengetahuan. Momentum heroik dari adanya kepemimpinan di Andalusia ini itu karena adanya Abdurrahman Ad-Dakhil atau keturunan dari Umayyah ini yang berhasil membuat pemerintahan baru di Cordoba. Setelah itu di Cordoba mulai nih semakin maju. Jadi kalau dulu Paris tuh masih gelap gulita, di Cordoba itu sudah terang benderang dengan banyak lampu teman-teman. Dan juga perpustakaannya itu sudah terdapat 400.000 buku. Jadi Paris tuh kalah sama Cordoba dulu. Ada karya seperti Cordoba dan juga bangunan Istana Alhambra dan banyak karya lainnya yang diciptakan di Andalusia gitu. Tetapi tetap saja masa kepemerintahan ini runtuh dan membuat kerajaan-kerajaan kecil, teman-teman. Jadi mulai berpecah belah nih dari sini. Hingga akhirnya pasukan Kristen itu mulai meluncurkan Reconquista atau mulai merebut kekuasaan wilayah satu persatu. Hingga akhirnya di tahun 1492 kekuasaan Islam ini mulai direbut oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella. Begitu teman-teman, kisah masa kejayaan Islam yang dari dulu banget nih, dari masa nabi-nabi, terus dari Khulafaur Rasyidin sampai di Andalusia. Banyak sekali progres naik dan turun dari adanya kepemerintahan Islam. Banyak juga hasil karya-karya yang dihasilkan dari adanya masa-masa pemerintahan tersebut, dan juga kita bisa mengambil hikmah dari adanya kisah-kisah para khalifah dulu. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, boleh nih tolong dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.